Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun la na'kula hatta naju'an wa idza akalna la nashba. Al-ayah sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah berada di Madinah, diberikan hadiah oleh Raja Mesir, yaitu yang bernama Muqawqis. Salah satu hadiahnya adalah seorang tabib, atau bahasa kita ini dokter. Ini sebagai penghargaan solider sosial dari Raja Muqawqis yang telah didakwai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas daripada tabib atau dokter yang diutus oleh Raja Muqawqis itu untuk merawat penduduk di Madinah yang didominasi oleh para sahabat dan termasuk Rasulullah. Namun setelah sekian lama bertugas, jarang sekali bahkan tidak ada yang berobat. Artinya orang Madinah itu beserta Rasul dalam keadaan sehat. Si dokter ini penasaran, maka mengadakan survei lapangan, dan ternyata di lapangan juga benar. Karena memang gaya hidup dan pola hidup Rasulullah dan para sahabat itu begitu luar biasa, menjadikan beliau dan para sahabat sihah wal afiyah. Lantas si dokter ini memutuskan untuk kembali ke Mesir, pulang kampung. Karena berada di Madinah sayang saja, ilmunya sayang. Sementara ketika di Mesir, ketika praktek yang ngantri itu luar biasa. Seperti di Jakarta ini, untuk ngambil tiket berobat saja itu sudah ngantrinya luar biasa, belum berobatnya. Namun sebelum dokter ini pulang ke Mesir, tanya rahasianya, apa sebetulnya rahasia dan kepada Rasulullah dan para sahabat ini kok sehat bahkan nggak pernah berobat. Maka memberanikan diri bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, saya sudah memutuskan untuk kembali ke Mesir. Namun sebelum saya kembali ke Mesir, saya ingin tanya kepada engkau, sebetulnya apa rahasia dan resepnya kok engkau bersama sahabat begitu luar biasa, sehat, hampir nggak ada yang berobat kepada saya. Ya memang bukan karena benci sama dokter, apalagi harus bayar, tidak. Padahal gratis, nggak bayar. Tapi nggak ada yang berobat. Kita itu bayar banyak aja, kita ngantri ya, di Jakarta terutama. Maka Rasulullah tanya, apa rahasianya engkau dengan para sahabat kok sehat? Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasul bersabda, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'an wa idza akalna la nashba. Itulah yang disabdakan oleh Rasul. Kami adalah kaum, kami adalah orang-orang penduduk Madinah ini
yang tidak makan sebelum lapar, dan apabila makan tidak sampai kekenyangan. Dicatat betul oleh dokter dari Mesir itu, ternyata resep untuk hidup sehat itu begitu sederhana. Kenapa sederhana? Pola dan gaya hidup ternyata. Kemampuan seseorang untuk menahan diri, menjaga diri untuk tidak memasukkan makanan ke dalam diri kita, kecuali memang yang dibutuhkan. Kita wajar Pak, saya orang rumah sakit gitu, tahu betul betapa kalau sebelum bulan Ramadan itu, yang berobat itu ngantrinya luar biasa. Satu poli itu untuk jam 7 sampai dengan jam 12 itu, satu poli aja minimal 150 sampai 200. Tapi nanti begitu bulan Ramadan pertengahan itu sudah mulai pada surut itu. Ternyata apa? Disitulah menjadikan sehat. Jadi Rasulullah bersama sahabat itu tidak memasukkan makanan ke dalam tubuhnya kecuali yang dibutuhkan. Nah, ketika kita sakit kenapa? Kita ini sering memasukkan makanan tapi yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Kalau keinginan sulit kita membatasinya, begitu. Itu yang pertama, pola hidup agar hidup kita sehat. Yang kedua, bagaimana agar hidup sehat? Ayat Al-Quran jelas sekali ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Beberapa ayat misalnya di dalam Quran surah 2, surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Demikian Allah berkalam. Yang berikutnya adalah diperintahkan kepada segenap manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini, silahkan. Tapi catatannya halalan. Perhatikan, yang halal saja, yang direstui dan diridhoi oleh Allah, makanan-makanan yang memang baik tapi dari sisi syar'i. Yang kedua thayyib, baik juga. Tapi kalau yang tadi baik menurut Allah dan Rasul, thayyib itu adalah baik menurut para pakar dan ahli gizi. Tentu sekarang presiden kita menggalakkan namanya MBG, makan bergizi gratis, begitu ya. Nah, itulah makanya yang disebut dengan thayyib adalah gizi yang dulu namanya seimbang ya, saat ini menyebutnya gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna, yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan lain sebagainya. Itu ya. Tapi tidak kalah penting, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan suka ngikutin setan, karena setan itu akan menjerumuskan manusia agar manusia itu henyah dari muka bumi ini, agar manusia itu menjadi pemboros, agar manusia itu mengikuti setan yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang putus asa. Apa maksudnya? Berlebihan. Makanya nanti dalam ayat lain surah 7 ayat 31, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Makan silahkan, makan dan minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Itu yang kedua. Bagaimana agar kita makan yang begitu jangan sampai berlebihan. Nah, kita memang diperintahkan oleh Rasul untuk senantiasa berdoa, Pak. Jadi kita memohon kepada Allah di dalam hadis Rasul, salullahal mu'afata fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairum minal afiyah. Mintalah kepada Allah, yang pertama disebutnya mu'afah atau afiat, bukan sehat saja. Kalau sehat itu artinya baik tadi di dalam bentuk fisiknya. Ya, tangan saya sehat bisa ngangkat ini. Tapi apakah tangan saya afiah? Afiah itu bermanfaat. Yang dimaksud afiah itu bisa bugar, diartikan bugar. Afiat itu energik.
Jadi kesehatan yang energik, yang bugar, tapi difungsikan untuk tunduk dan patuh kepada Allah, itulah afiat. Makanya yang afiat itu hanya orang beriman. Karena kalau orang beriman, orang kafir nggak ada afiat, sehat tapi nggak afiat. Karena apa? Nggak tunduk kepada Allah. Bapak dan Ibu, kita disuruh mohon kepada Allah afiat. Walaupun memang betul katanya, sehat itu memang bukan segala-galanya. Tapi ingat Bapak Ibu, segala-galanya tanpa kesehatan nggak ada artinya. Tapi kesehatan juga nggak ada artinya. Maka hadis berikutnya apa? Fa'inahum lam yuta ahadun ba'dal yakin khairam minal afiyah. Apa itu? Itulah sehat yang terpenting setelah iman. Jadi bahasa lainnya itu Pak, memang betul, sehat itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya tanpa sehat nggak ada artinya. Sehat juga nggak ada artinya kalau tidak ada iman di dalamnya. Bapak Ibu, begitu luar biasanya dalam Islam, betapa pentingnya itu sehat. Bayangkan, sehat itu didudukan nomor 2 setelah iman. Makanya sampai-sampai orang Arab mengatakan, as-sihatu tajun la ya'rifuha illal mardo. Sehat itu mahkota. Tidak ada yang tahu nikmatnya sehat kecuali sakit. Jadi Bapak dan Ibu bisa merasakan nikmatnya gigi itu kapan Pak? Ketika sakit gigi. Begitu sakit gigi, geram betul dengan gigi itu untuk agar segera dicabut. Padahal kan dalam ilmu medis kalau sakit gigi nggak boleh dicabut. Tapi begitu sakit giginya hilang itu nggak ada tuh kepengen nyabut gigi lagi. Ya khawatir ompong kan. Tapi lebih baik ompong daripada sakit gigi. Tapi kalau begitu sakit giginya hilang, nggak mau ompong. Begitu Pak. Begitu luar biasanya sehat. Mari Pak, agar kita terus sehat, yang tidak kalah penting jangan berlebihan. Suatu saat ada seorang dokter di zaman Rasul, itu namanya Al-Haris bin Kaldah. Dokter Al-Haris bin Kaldah ini konon badannya sehat, kekar begitu. Terus ditanya sama sahabat yang lain, ya tabib. Tabib itu kalau bahasa ini, wahai dokter, kok engkau begitu sehat sih? Kayaknya saya nggak pernah melihat engkau sakit begitu. Kok seger terus gitu? Maka dokter itu ngomong gini, al-batnu asludda wal himyatu asluddawa. Maka ada satu rumus seorang dokter yang sampai menjadi rumusan pada sampai dokter masa modern hari ini. Perut adalah rumahnya penyakit, gitu kata beliau. Berpantang al-himya, atau bahasa kita disebut dengan apa? Ya kalau kita sudah 10 menit menjelang subuh itu kan imsak, atau imsak artinya menahan, atau bahasa Islamnya namanya siam atau saum. Berpantang, imsak, siam atau saum adalah obatnya. Makanya kata dokter Al-Haris bin Kaldah itu, beliau menyatakan, saya tidak pernah menumpuk makanan di atas makanan. Itu resepnya. Maka beliau sehat. Apa maksudnya Pak? Sebelum makanan itu dicerna habis oleh organ tubuh kita itu, jangan memasukkan makanan yang berikutnya, begitu kata dokter itu. Dan itu memang sulit di kita ya. Dan itulah sebetulnya namanya saum. Ketika bapak dan ibu tidak saum, itu sulit Pak. Karena memang proses untuk agar makanan tidak bertumpuk itu membutuhkan waktu kira-kira 4 jam di usus lambung, di lambung. Di usus halusnya 4 jam, jadi total kira-kira 8 jam. Jadi kalau orang nyarap jam 7, baru dicerna habis kira-kira jam 15, jam 3. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu, nyarap jam 7, ternyata jam 12 udah makan. Bertumpuk itu lagi tuh. Padahal seharusnya tadi ketika makan jam 7, baru habis nanti dicerna kira-kira jam 3 sore, tapi jam 12 sudah makan. Nah ini aja belum habis, nanti makan lagi tuh. Sebelum asar kadang-kadang, ada yang makan jam 7, ini bertumpuk lagi. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak puasa,
itu orang itu pertama usus dan lambung sekali lagi tidak pernah istirahat. Lambung pekerjaannya tumpang tindih. Makanya normal Pak, Ibu, kalau ada alat, barang sesuatu nggak pernah istirahat, terus cepat rusak. Ya nggak heran. Rasulullah Pak, dalam sejarah itu sakit hanya sekali, sakit yang katakan rada serius itu, berat, itu hanya sekali ketika menjelang wafat. Kita sakit berapa kali Pak? Oh pokoknya nggak hitungan. Karena seringkali menumpuk makanan di atas makanan. Kalau begitu berarti, makanya di dalam kitab At-Tibbun Nabawi, orang sakit itu penyebabnya sebetulnya banyak. Tapi yang dominan di dalam kitab At-Tibbun Nabawi, itu disebutnya sebagai, kalau dalam bahasa Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidah. Ini disebabkan yang paling dominan itu afidah. Afidah itu apa? Banyak mufasir menyebutnya pikiran, perasaan, emosi. Itu dominan. Ada dokter, profesor dokter dari Jepang, ya, Samaru atau Toma, itu menyatakan ternyata dominasinya, ya, kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tidak menyebut berapa persen, tapi profesor dokter dari Jepang menyebutnya itu adalah 90%. Orang sakit itu, mohon maaf, bukan makanan Bu, bukan disebabkan karena makanan. Karena makanan apapun yang halal, thayyib, dan itu sebetulnya nggak mungkin akan menyebabkan orang itu sakit. Kalaulah karena makanan, itu bukan karena makanannya, tapi bisa karena cara makan, jumlah yang dimakan, atau jenis yang dimakan. Makanya jangan heran Pak, kalau ada orang yang jenis makanannya terlalu banyak, ya terlalu berlebihan, itu obatnya kalau sakit mesti menjadi berlipat. Banyak macam obatnya. Tapi penyebab yang paling utama itu bukan makanan. Kalau makanan itu hanya menyumbang 10%. Tapi yang menyumbang orang sakit itu adalah, mohon maaf, karena pikiran, perasaan, dan emosi. Beliau mencontohkan begini. Kalau ada orang turun dari koasi, dari mobil, terus hujan, terus gerimis. Terus orang itu dalam pikirannya, perasaannya ngomong, waduh saya kena gerimis, mesti batuk nih, saya sakit nih. Itu 90% orang itu udah sakit tuh. Kata dokter yang dari Jepang itu udah sakit itu orang gitu. Yang kedua, kata beliau, misalnya ada makanan yang sebetulnya dihindari. Bapak Ibu pergi ke tempat pesta, tadinya nggak tahu, dikiranya sate ayam, tapi kawannya ngingetin, Bu, itu kambing loh. Begitu mau dimakan, ibu mikir, makan nggak ya? Udah di tangan, nggak dimakan di tangan. Nanti kalau dimakan ini kolesterolnya naik, gula darahnya naik. Mohon maaf Bu, itu makanan belum dimakan, itu udah naik tuh kalau dicek di laboratorium. Saya pernah punya pasien Pak Ferry, itu olahraganya rajin, disiplin. Karena saking disiplinnya itu kalau makan, kalau pergi ke kondangan itu Pak, istrinya itu jadi polisi. Begitu deketin ke kambing guling, sama istrinya tampil di tangannya, Pak, jangan, itu kambing guling, ya pindah. Ketemu makanan yang nggak gurih lagi, istrinya bilang, ayo ditarik lagi, nggak boleh. Itu akhirnya si suami itu Pak, diem aja di pojokan, cuman minum air putih aja. Tapi ternyata Pak, begitu periksa di rumah sakit, gula darahnya itu hampir 500, kolesterolnya berapa Bu? 400. Terus apa? Asam uratnya itu 14. Marah sama dokternya, coba dicek orang. Second opinion. Tapi ternyata segitu juga. Begitu cek, punya cek, kenapa Pak? Pikirannya itu negatif, emosinya negatif, perasaannya negatif. Kenapa? Suka dongkol sama suaminya tuh. Pikirannya suka salah prasangka kepada istrinya, sering dongkol dan lain sebagainya, sering jengkel. Ternyata itulah menjadi penyebab utama, kata dokter itu. Jadi Bapak Ibu, saum ternyata berfungsi untuk apa? Pertama, makanya disebutnya sebagai saum atau siam. Fungsinya untuk apa?
Yang pertama itu sebetulnya bukan mengendalikan makanan. Makanan itu biasa. Orang cuman 10%. Tapi saum itu menjadi hebat karena apa? Mampu mengendalikan pikiran, perasaan, emosi kita. Itulah disebutnya dengan saum. Makanya percuma saja, dalam tanda kutip, hasilnya nggak baik. Walaupun kita bisa menahan, tidak makan, tidak minum dengan begitu hebat. Tapi kalau saum kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, itu tidak menghasilkan apa-apa. Maka di dalam hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang pada siang harinya menjalankan siam, tapi nggak ada hasilnya apapun. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ditinjau dari sisi kesehatan. Makanya di dalam hadis Rasul, sumu tasihu, puasalah kalian, makan sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ketika kita menjalankan siam Ramadan dengan baik dan benar, dan kita mengendalikan emosi kita, pikiran kita dengan baik, ya, hawa nafsu kita dengan baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang sihah wal afiyah. Dan ingat, kita akan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu yang paling penting. Akan diampuni dosa-dosa kita, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.